Pemirsa, gelaran pameran otomotif terbesar di Indonesia, Gias 2019 kembali digelar di ICE BSD Tangerang. Di tengah lesunya penjualan mobil selama semester pertama tahun 2019, angin segar justru datang dari meningkatnya kinerja ekspor mobil Indonesia. Pemerintah bahkan menargetkan untuk tahun 2025 bisa mengekspor hingga 1 juta unit mobil. Dan yang tidak kalah menarik adalah tren mobil listrik dan juga mobil-mobil terbaru dari ATPM ternama di tanah air. Seperti apa update terbaru dari industri otomotif Indonesia? Kita masuk pameran Gias 2019. Halo Pak Irwan, apa kabar? Baik, makanya apa kabar? Kabar baik, Baik ya. Seru sekali nih pameran mobilnya ya. Iya. Nah ini saya ingin nanya soal Mitsubishi, mobil-mobil baru pasti kan kalau di pameran Gias. Mobil barunya Mitsubishi apa saja? Ya, jadi ini kalau Mitsubishi di Gias tahun ini, 2019 ini membawakan tema All for Indonesian Tomorrow. Oh, oke. Kenapa? Karena salah satunya kita melaunch mobil listrik. Jadi kita ada mobil listrik, Outlander PHEV. Terus kita juga melaunch satu lagi ini compact SUV. Ini juga padat teknologi advance. Iya. Satu lagi ini kalau ini sebetulnya model generasi baru dari double cabin Triton. Kalau ini legendaris di perkebunan dan pertambangan. Jadi ini partner bisnis. Tapi juga cocok juga untuk hobi private. Off-road seperti itu. Off-road seperti itu ya. Ada juga Expander ya, kita mau bicara soal Expander. Ini mobil paling larisnya Mitsubishi ya untuk sekarang ini. Iya, fenomenal ini. Fenomenal ini ya. Car of the Year waktu di launch tahun lalu. Tahun lalu ya. Sekarang ini ya mobilnya ya Pak ya? Ya ini mobilnya. Fitur terbarunya apa Pak? Jadi gini, seperti saya sampaikan tadi, ini cukup fenomenal. Kenapa? Karena newcomer di segmen yang besar yang sudah established lama. Tapi saat ini kita sudah bisa bersaing di posisi atas segmen small MPV. Ini juga diekspor. Diekspor. Tapi di dalam negerinya sendiri market share-nya berapa besar? Market share-nya itu tadi saya bilang, jadi sebagai newcomer kita sudah bisa bersaing di posisi atas dengan market share sekitar 28 sampai 29%. Wow, Dan juga sekarang kita pengen bicara soal kapasitas ekspornya begitu ya, kurang lebih untuk Expander ini begitu ya. Jadi ini diproduksi di Indonesia dan juga untuk diekspor. Jadi tahun lalu ini diekspor sekitar 42.000 unit. Dan di tahun ini itu akan diekspor sekitar 50.000 unit. Ini sudah diekspor di ASEAN countries dan juga negara Latin Amerika. Kedepannya akan terus diekspor lebih banyak lagi ke banyak negara. Jadi Asia, Afrika, kemudian juga Middle East. Nah sebenarnya prospek untuk industri otomotif di dalam negeri itu Pak Irwan melihatnya seperti apa sih Pak? Jadi memang kalau kita bicara tahun ini, khususnya semester 1, itu memang terjadi penurunan. Itu ada ya selain faktor ekonomi juga faktor politik. Tapi di semester kedua ini kan kita lihat politik juga sudah relatif stabil. Kemudian di semester ini seperti ini sekarang kita ada pameran besar Gias. Nah, itu semua diharapkan akan mendorong demand sehingga semester 1 agak turun 10%, diharapkan semester 2 bisa recover. Tapi kalau kita lihat lebih jauh lagi, misalnya untuk mid atau long term ya, kan kita tahu bahwa pasar Indonesia itu memang cukup besar kan. Jadi dari penduduknya, motorisasinya artinya kepemilikan mobilnya sendiri juga masih rendah kalau dibandingkan negara ASEAN lainnya. Kemudian middle segmentnya juga tumbuhnya tinggi. Tentunya kita harus optimis. Apalagi makroekonomi kita juga kan relatif stabil, pertumbuhan ekonominya lah, inflasinya dan lain-lain. Apalagi kalau didukung oleh pemerintah, ya kan dengan
perpajakannya Iya. dan lain-lain gitu Iya. ya. Industrinya sendiri juga sebetulnya udah sangat Apalagi kalau kita mau menggalakkan kapasitas ekspor, bagaimana kemudian ekspor itu bisa lebih ditingkatkan lagi ke depannya, Betul, begitu ya. betul. Karena pasti ada sejumlah kendala yang sekarang ini membuat mungkin perusahaan belum bisa mengekspor sesuai dengan ya sebetulnya harapan. kalau dari sisi dari sisi industri, kapasitas kita itu sebetulnya total kapasitas industri itu sekitar 2 juta. Sementara pasar domestik aja cuma 1 juta. Iya. Sebetulnya kapasitas kita sangat mampu untuk memproduksi lebih banyak untuk bisa diekspor. Ya. Tapi tentu saja itu tadi support dari pemerintah, Ya. dari sisi aturannya, Ya. kemudian juga dari prinsipal juga tentu saja kalau kita mau ekspor, produk-produk kita juga harus yang speknya global Ya. supaya bisa diekspor. Oke, baik. Sekarang kita ingin bicara mengenai ini ya. Untuk pertama kalinya Outlander PHEV di launching ini dalam pameran Gias ini. Iya. PHEV ini berarti electric vehicle ya, Iya. mobil listrik. Iya. Tapi apa bedanya? Nah, ini plug-in hybrid electric vehicles. Kalau kita bicara di Indonesia, sebetulnya pemerintah itu sudah mulai mempersiapkan era mobil listrik. Oke. Jadi sudah mulai membuat peraturannya, kemudian juga sudah bicara mengenai infrastruktur. Tapi itu masih perlu waktu. Sampai sekarang kita masih tunggu. Iya. Nah, Mitsubishi itu tidak mau menunggu. Oke. Jadi ya sudah, kita berinisiatif untuk memulai dari sekarang. Makanya kita meluncurkan Outlander PHEV ini dengan juga melakukan campaign yang kita namakan Start Now Project. Oke. Iya, kenapa? Karena kita nggak mau menunggu, Dimulai kita dari mulai sekarang. dari sekarang. Oke. Outlander PHEV ini adalah produk atau model mobil listrik yang paling ideal untuk kondisi Indonesia saat ini dengan berbagai keterbatasannya. Ya. Misalnya kondisi jalan juga yang masih belum mulus, ini SUV. Oke. SUV 4-wheel drive, penggerak roda, bisa bergerak roda depan dan belakang. Kemudian teknologinya ini plug-in hybrid electric vehicles. Jadi ada baterai listrik dan mesin bensin. Mesin bensin bisa mengisi ulang baterai listrik. Oke. Gitu. Jadi itu nanti boleh kita elaborasi lebih lanjut, tapi Bapak ajak saya test drive dulu oh gimana? iya Ini udah nggak- iya nanti kita test drive jadi kita bisa sekalian menjelaskan dan langsung merasakan juga sambil performance-nya. merasakannya. Karena ini kan Iya. pertama kalinya di launching di sini ya, Betul, Pak ya. betul, Dan masyarakat Indonesia memang belum terlalu familiar Iya. dengan kendaraan listrik. Iya, Oke, kita nanti test drive dulu ya, Pak. Oke. Jadi kita langsung cobain aja ya, coba, Pak yuk, ya. yuk. Ya. Ya, jadi seperti yang tadi saya ceritakan Kita sudah kan masuk di nih. dalam Nah, ini mobil udah listrik. masuk. Jadi yang pertama yang bisa Ini kita pengalaman rasakan pertama ini. saya. Wah. Jadi fitur-fiturnya apa saja, Pak? Nah, pertama ini keunggulan dari Outlander PHEV itu ada 2. Yang satu, pertama ini adalah SUV, di mana mobil listrik kebanyakan itu sedan atau hatchback kecil seperti itu ya. Ini SUV. SUV ini jelas paling cocok untuk kondisi jalan di Indonesia. Kemudian juga misalnya banjir, iya kan? SUV itu kan tinggi, jadi nggak usah khawatir banjir, iya kan gitu. Terus yang kedua, teknologinya plug-in hybrid electric vehicles, bukan full electric vehicles atau bukan hybrid. Itu apa bedanya, Pak? Jadi mobil ini itu bisa diisi, dicas baterainya Oke. dengan fasilitas charging di rumah. Oke. Dicolokin, Dicolokin. ngisi penuh baterai. Oke. Berapa lama untuk nge-charge? Nah, ada 2 tipe charging. Kalau yang normal charge itu sekitar 4,5 jam. 4,5 jam. Tapi kalau yang fast charging itu hanya 25 menit. Oh, cepat ya, Pak? Ya, setelah terisi penuh, Aha. jalan itu bisa maksimal 50 sampai 60 km. Ya. Setelah itu begitu baterainya mau Selesai, habis, ya. itu otomatis mesin bensinnya itu akan kerja untuk mengisi ulang baterainya. Oh, Nah, begitu. iya. Secara otomatis ya. otomatis Jadi tidak perlu khawatir tiba-tiba di tengah jalan baterainya itu habis. nggak ya? ada charging station. Iya. Nah, itu kan makanya itu keunggulannya tadi. Oke. Jadi dia akan ngisi ulang lagi sampai penuh, jalan lagi.
gitu. Itu oke. seterusnya Iya. seperti itu. Iya. Nah, Makanya kondisinya memang atau fitur itu ideal buat di Indonesia. itu yang paling ideal yang untuk macet Indonesia saat ini. biasanya juga gitu. ya. Harganya mahal nggak sih Pak? Relatif masih mahal. Ya, jadi Iya. harganya ini 1,2 sekian Wah. miliar gitu. Kenapa mahal? Karena itu perpajakannya itu belum dikeluarkan oleh pemerintah. Perpajakan maksud saya saat ini sebetulnya pemerintah ini sedang merencanakan untuk mengeluarkan pajak yang memberikan insentif kepada mobil listrik. Tapi ini oke. belum keluar. Yang artinya kalau pajaknya itu insentifnya bisa diberikan, harganya bisa lebih terjangkau Iya, lagi. betul sekali. Nah kalau mengenai prospek tadi kan Bapak Oh, iya. sempat mengatakan juga begitu ya, bahwa kali mungkin sekarang ini belum terlalu diminati ya Pak, karena mungkin belum familiar begitu ya Iya, masyarakat belum Indonesia. familiar, harganya juga masih mahal, Masih mahal. dan belum familiar, masih banyak kekhawatiran-kekhawatiran Oke. gitu. Kekhawatirannya tuh apa Pak yang Bapak dengar mengenai electric vehicle ini? Yaitu pertama kalau listriknya habis di jalan seperti apa, kemudian juga performance-nya, jadi image atau persepsi orang itu kalau mobil listrik itu nggak bisa kenceng jalannya, terus perawatannya juga mahal Iya. gitu. Nah, ini sebetulnya solusi dari kekhawatiran itu. Mobil ini bahkan sempat dipakai juga untuk rally. Jadi ini membuktikan bahwa memang tipe Outlander PHEV yang SUV ini performance-nya nggak usah dikhawatirkan lagi. Dan yang gitu. paling penting kalau buat yang budget conscious itu tadi ya, terutama kayak untuk bensin dan lain sebagainya itu juga menjadi pertimbangan ya Pak Iya, ya. Terima kasih sekali lagi atas Iya, sama-sama perbincangannya. Mbak Kania. Saya akan melihat-lihat booth yang lain lagi. Silakan. Sukses untuk Mitsubishi. Sama-sama. Baik, terima kasih ya Pak ya. Sukses juga. Oke. Selamat siang Pak Nangoy. Apa kabar Pak? Baik. Ini lagi mau beli mobil Pak? Enggak, lagi lihat warnanya lucu nih. Oh Mbak warnanya Kania lucu nih. ya, unik warnanya orange ya Pak ya? Warnanya Agak orange, jarang. Jadi kelihatannya keren gitu Oke. loh. Berarti harganya mahal. Oh harganya mahal. Kita sambil jalan ngobrol-ngobrol soal ini ya, Gias 2019. Ini yang ke-27 ya Pak ya? Yang ke-27 kalinya. Temanya? Temanya is actually future in motion. Future in motion. Kenapa jadi, tuh? Jadi future tuh seperti kita tahu masa depan, pergerakan. Jadi pergerakan di masa depan. Anda mungkin pernah dengar bahwa di kemudian hari mobil akan nggak pakai pengemudi misalnya. Iya. Nah, contohnya sekarang udah mulai mobil yang even though kita setir, tapi ada apa-apa di depan dia akan ngerem sendiri. Wah. Ada secara juga, otomatis? Ya, secara otomatis. Oke. Ada beberapa mobil sudah begitu. Ada juga mobil yang voice command. Misalnya diminta buka jendela, dia buka jendela sendiri. Jadi ini yang akan terjadi ini kemudian hari. Bahwa Teknologinya semuanya bisa ada di pameran ini kita saksikan sebagian ya. besar sudah A ada glimpse di of sini. the future gitu Iya. ya, kurang lebih seperti itu. Pak, tapi kalau untuk target penjualan pameran ini sendiri seperti apa Pak? Sebetulnya yang namanya Gias ataupun pameran ini kita tidak menargetkan penjualan. Nah, kalau target berapa kita tidak punya target. Oke. Cuma tahun lalu boleh dengan saya katakan bahwa terjual lebih dari 22.000 mobil. Oke. Dalam satu pameran Dalam selama satu 10-11 pameran. hari ini. Iya. Kemudian pencapaian nilainya kira-kira sekitar 7,3-7,4 triliun. Jadi kalau kita lihat di situ ya mungkin itu menjadi patokan silahkan aja. Tapi kalau Oke. target khusus tidak ada. Karena lumayan ya Pak, karena kalau kita melihat kan kinerja selama semester pertama tahun 2019 ini kan penjualannya belum terlalu mengembirakan Betul, kan Pak? karena agenda politik yang berat ya. Itu salah satu penyebabnya. Nah proyeksinya sampai dengan akhir tahun? Gaikindo memproyeksikan bahwa tahun ini 1,1 juta kendaraan bisa terjual di pasar domestik. Oke. Walaupun di semester pertama terjadi pelemahan sebesar 13%, tapi kami mencoba berharap bahwa pencapaian di akhir tahun masih bisa tercapai. Oke, nah sekarang kita bicara mengenai mobil-mobil apa sih sebenarnya yang diminati Pak di Indonesia saat ini? Masyarakat itu sukanya mobil yang seperti apa? Jadi sebetulnya masyarakat Indonesia ini sudah mulai sedikit berubah. Oke. Kalau dulu diperlukan mobil besar yang bisa mengangkut banyak orang, ya mungkin Harus 7-seater katanya seperti ya, itu. sekarang sudah mulai berubah mobil yang lebih kompak, yang lebih kecil, kemudian yang namanya, nah
emisi gas buangnya juga lebih bersih. Lebih ramah lingkungan. Nah, bahan bakar juga harus lebih hemat dan lebih canggih. Yang tadi saya katakan, voice command dan segala macam sudah mulai diimplement di situ semuanya. Oke. Oke Pak, tapi kalau kita boleh satu lagi pertanyaan terakhir, saya ingin mampir ada di beberapa booth yang akan kita mampirin ini nanti kan Pak. Kinerja ekspor Pak. Kinerja ekspor kita ini kan sekarang lagi meningkat begitu ya, ekspor mobil Indonesia begitu. Tapi masih kalah bersaing ya Pak dengan Thailand? Ya itu yang satu hal yang saya sedih. Kenapa begitu? Kenapa Indonesia, sih, Pak? ya karena gini, kalau ada satu toko menjual kelontong ya, tapi dia mungkin jual cuma satu macam aja. Misalnya dia satu toko menjual beras. Tapi toko lainnya menjual beras, jagung, tepung, apa kan pasti dia omsetnya lebih besar yang banyak macamnya. Nah, yang jual beras ya kalau hanya orang butuh beras dia datang. Tapi kalau dia butuh jagung dia pergi ke toko sana. Nah, Indonesia ini sangat bagus membuat kendaraan yang bentuknya MPV, Automotive Purpose Vehicle. Itu specialty-nya Indonesia. Nah, sementara sedan kita nggak punya. Nah, ini Thailand punya. Jadi Thailand punya MPV, punya SUV, punya segala macam. Nah, jadi otomatis kita kalah bersaing. Tapi kita masih bisa ngejar kan ya Pak ya? Optimis ya Pak? Mudah-mudahan kita bisa Karena kan pemerintah menargetkan 1 juta unit mobil tahun 2025. Dengan iklim investasi yang seperti sekarang ini, optimis bisa tercapai? Kami sangat optimis lah kelihatannya. Karena kalau ngeliatin Indonesia, model-modelnya dan segala macam, pertumbuhan ekspor selama 2018 tumbuh 14% dibanding tahun 2017, dan tahun 2019 tumbuh 18% sampai dengan bulan Juni kemarin. Jadi rasanya ekspor di tahun ini bisa 300.000, berarti kalau kita kembangkan di tahun 2025 masih 6 tahun lagi ke 1 juta harusnya mampu. Harusnya mampu. Oke Pak, kita lanjutkan pembicaraannya, tapi kita mau hampir dulu ke booth yang Daihatsu ini ya Pak ya? Ya, wah ini. Saat ini kita sudah berada di booth Daihatsu. Di sini sudah ada Pak Pradipto Sugondo dan juga Pak Hendrayadi Lastioso, dan kemudian juga Pak Menteri, ada juga Pak Nangoy di sini. Saya ingin bincang-bincang mengenai Daihatsu terlebih dahulu ya Pak Menteri. Nanti mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan juga. Tapi Daihatsu sendiri kinerjanya itu seperti apa tahun 2019 ini dan proyeksinya sampai dengan akhir tahun? Ya, jadi kalau kita lihat ya Mbak ya, dari semester 1 memang pasar otomotif Indonesia mungkin sudah disampaikan oleh Pak Menteri kemarin juga mengalami penurunan. Retail sales mengalami penurunan sekitar 11,1%, sedangkan untuk wholesale 13%. Tetapi alhamdulillah kalau Daihatsu penurunannya tidak sebesar dari penurunan market. Daihatsu hanya mengalami penurunan sekitar 7,6% saja. Sehingga kalau kita lihat market share Daihatsu di semester 1 ini mengalami peningkatan. Jadi sampai dengan semester 1 kita berhasil mencapai 17,8%. Jadi penurunannya tidak terlalu besar dibandingkan dengan penurunan pasar. Kami menganggap ini suatu hal yang cukup baik sekali. Proyeksi sampai dengan akhir tahun? Proyeksi sampai akhir tahun memang kami juga masih menunggu dari teman-teman dari Pak Nangoy mengenai bagaimana prediksi Gaikindo sampai dengan akhir tahun. Tapi kita prediksi memang semester kedua ini masih memberikan harapan. Masih ya? Ya, masih memberi harapan karena semuanya sudah kita lalui di semester 1 kemarin. Puasa, kemudian juga kemarin pemilu dan sebagainya. Sehingga kita berharap semester kedua ini bisa lebih baik lagi daripada semester 1. Penopangnya apa Pak selama semester 1 kemarin sehingga akhirnya bisa berhasil menghadapi mungkin persaingan yang semakin kompetitif? Daihatsu mungkin salah satunya, walaupun kami tidak mempunyai produk baru di tengah semester, tapi di awal semester kami punya satu produk baru yaitu Xenia. Xenia kami waktu itu mengalami perubahan yang cukup signifikan sehingga mungkin mempunyai performance yang cukup bagus. Begitu. Yang kedua adalah karena Daihatsu ini pola pembeliannya itu adalah pola pembeliannya kredit lebih banyaknya. Nah, dengan pembelian ini maka strategi yang kami lakukan adalah kami melakukan pemberian atau paket-paket kredit yang sangat inovatif. Nah, ini sangat cocok sekali buat konsumen kami sehingga kami mesti bisa bertahan walaupun market tadi mengalami penurunan. Itu salah satu kuncinya. Nah, untuk ke depan ini kan seperti misalnya pengembangan kemampuan dan juga kemampuan R&D, ini kan salah satu yang dibutuhkan begitu ya untuk menghadapi perkembangan zaman. Apa yang dilakukan oleh Daihatsu? Saya melihat salah satunya di sini adalah salah satu inovasi juga yang dihadirkan dalam pameran Gias tahun 2019 ini ya. Ini kita bisa diceritakan sedikit? Ya, kita sekarang berada di depan. Mumpung ada Pak Menteri juga begitu di sini ya. Di depan konsep kami yang terakhir yang dinamakan Hivan. Ini adalah kendaraan hybrid yang diperuntukkan untuk 6 orang. Sebetulnya ini 6 Pak, karena memang
kendaraan MPV di Indonesia ini paling populer, yang 6 orang. Kemudian 2 tahun yang lalu Pak Menteri juga berkenan hadir meresmikan pusat R&D kami yang berada di Kerawang. Harapannya ke depannya kami anak-anak bangsa insinyur-insinyur Indonesia bisa membuat sendiri, Pak. Ini yang memang karena kami saat ini produsen terbesar, hampir 500.000 lebih per tahun itu diproduksi di pabrik kami. Artinya production share-nya kira-kira hampir 50% dari total populasi pasar Indonesia itu dibuat di pabrik kami di PT Astra Dasunyoto. Komitmen kami akan industri ini terus dan tetap makin dalam, Pak. Sehingga kami merasa R&D menjadi salah satu kegiatan strategis untuk membuat pasar Indonesia tetap bergairah dengan menyediakan model-model yang lebih murah. Tadi kalau langsung tembak langsung masih segitu, Pak, harganya. Tapi kalau didesain di dalam negeri, cost-nya turun, lead time-nya berkurang, dan bentuknya atau produknya pasti sangat sesuai dengan apa yang diminati oleh pasar Indonesia. Oke, Pak Menteri ada yang ingin disampaikan mungkin dalam kesempatan ini? Jadi yang digarisbawahi adalah R&D Center. Jadi pemerintah mengharapkan agar industri ini semakin memperdalam bukan hanya dalam bentuk komponen, tetapi dalam bentuk R&D Center. Oleh karena itu tidak semua punya kemampuan untuk membuka itu ya. Jadi kalau di Daihatsu diapresiasi karena mulai dengan R&D Center dan dengan konsep itulah pemerintah memberikan super deduction tax sehingga supaya ini bisa diikuti oleh yang lain. Kalau semua R&D Center sudah bisa dibuat di Indonesia, nah di sini juga kita mempunyai insinyur-insinyur yang capable untuk di industri otomotif. Dan otomotif itu menjadi leading sector juga yang mengangkat upah sektoral di Indonesia. Sehingga tentunya ini sesuai dengan harapan pemerintah, selain memberikan lapangan pekerjaan juga mengangkat kesejahteraan dari para pekerjanya. Dengan R&D Center ini akan lebih terangkat lagi. Iya. Dan kemudian juga ada dikasih insentif tambahan juga begitu ya dari pemerintah. Nah, saya ingin menanyakan soal upaya untuk menggenjot ekspor. Ini kan juga salah satu target yang ditetapkan oleh pemerintah tahun 2025, 1 juta ekspor mobil begitu ya ke depan. Apa yang akan dilakukan Daihatsu? Strateginya seperti apa untuk kalau mendorong dari ekspor kami tadi saya sudah menyebutkan sudah yang bahwa terbesar sekarang ini kan? saat ini terbesar dan prinsipal kami sudah mulai berpikir membuat platform yang sifatnya common, global. Jadi platform yang ada di Jepang, di Indonesia, atau di Malaysia, itu semua seperti rumah tumbuh kembang, Mbak. Jadi base-nya ini, kalau misalnya wheelbase mau dipanjang, komponen ini aja di-extend. Mau diperlebar, komponen ini di-extend. Sehingga fleksibilitas untuk keperluan ekspor itu bisa lebih mudah. Jadi tidak perlu semua investasi dari nol. Jadi kita siapkan lebih cepat, dan tentunya harapannya ada cost yang lebih kompetitif. Cost yang lebih kompetitif itu karena artinya banyak komunisasi part. Di mobil yang sama, yang berbeda ada komponen-komponen yang bisa kita pakai ulang, nggak perlu bikin baru. Terutama di daerah platform yang tidak terlihatan. Kalau styling di atas kan harus berbeda ya. Karena itu memang konsumen menghendaki demikian. Tapi yang tidak terlihat tidak perlu semua buat baru. Konsepnya kira-kira gitu. Kami menyebutnya dengan DNGA. Daihatsu New Global Architecture. Nah, kalau untuk kendala-kendala yang masih dihadapi sekarang ini, Pak? Rasanya belum ada. Belum ada atau karena ada Pak Menteri di sini? Tapi masih ada, tapi masih bisa. Kendalanya global ekonomi. Global ekonomi pertumbuhan rendah. Tetapi tadi disampaikan penjualan ekspor semester 1 itu naik. 18%. Jadi ya kita punya daya saing tinggi untuk ke ekspor market. Baik. Terima kasih sekali lagi Pak Pradipto dan juga Pak Hendrayadi telah berbincang-bincang bersama kami dalam segmen ini. Kita akan bergabung kembali di segmen berikutnya dalam Economic Challenge. Ya pemirsa, masih bersama kami di Economic Challenges yang saat ini langsung dari pameran Gias di ICE BSD, dan saat ini saya sudah bersama dengan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Airlangga Hartarto dan juga masih bersama dengan Ketua Gaikindo Yohanes Nangoy. Selamat malam Pak Airlangga dan juga Pak Yohanes. Selamat malam Mbak Nadia. Sengaja kita ingin mengajak Pak Menteri untuk menikmati suasana pameran Gias, melihat mobil-mobil baru yang ada di pameran ini. Nah, salah satu tema yang saya lihat juga sempat diangkat begitu ya dalam pameran ini adalah soal bagaimana kita meningkatkan kapasitas ekspor industri otomotif. Bapak menargetkan tahun 2025 bisa ekspor 1 juta
mobil ya Pak ya? Itu 1 juta bagaimana unit. caranya Pak? Jadi pertama kalau kita lihat bahwa sekarang kapasitas terpasang industri mobil itu 2 juta. Kemudian domestic marketnya kira-kira 1,1 juta. Kemudian kita ekspor target tahun ini 300.000. Jadi masih punya ruang untuk ekspor. Dan ditambah lagi akan ada investasi baru di berbagai merek yang jumlahnya cukup signifikan. Jadi jumlah investasi baru kira-kira 50 triliun, dan itu ada salah satu pabrikan yang akan 50% juga ekspor. Jadi mungkin target ini, apalagi sekarang kita sudah mampu mengekspor ke 80 negara. 80 negara 80 negara, sehingga dari segi kualitas, dari segi cost, dari segi lokal konten, seluruhnya memenuhi persyaratan. Jadi dengan demikian, ini satu angka patokan yang bisa dicapai. Tapi sekarang ini belum menjadi andalan ya Pak ya? Sekarang salah satu andalan karena ekspor otomotif itu termasuk 10 besar. Saya beralih dulu kalau gitu Pak Mangoy. Saya ingin menanyakan sebenarnya seperti apa kemampuan ekspor industri otomotif Indonesia? Mobil-mobil apa saja sebenarnya yang sudah berhasil menembus pasar luar negeri Pak? Jadi sebetulnya tadi sudah diutarakan oleh Pak Menteri di sini. Jadi kemampuan industri otomotif dalam negeri sebetulnya untuk memproduksi mobil kita sudah mampu. Tinggal bagaimana aturan pemerintah kita akan ikutin. Contohnya mengenai emisi gas buang. Saat ini pemerintah sudah mulai beralih dari Euro 2 ke Euro 4. Ini adalah aturan dari pemerintah. Tapi membuat dunia otomotif kita lebih menggeliat. Kenapa? Karena dengan Euro 4 kita mampu mengekspor ke lebih banyak negara. Jadi itu ke sana. Nah, tadi dikatakan Pak Menteri juga bahwa yang namanya ekspor kita mampu karena menurut saya ada 3 hal yang harus kita betul-betul perhatiin. Pertama adalah kemampuan pabrikan dalam negeri ataupun para produsen dalam negeri. Kapasitas kita cukup punya banyak. Semuanya dalam arti peoples-nya juga siap semuanya. Jadi dari sisi manufacturing nggak ada masalah. Yang kedua, peraturan pemerintah. Bagaimana pemerintah bisa mensupport kita untuk mengekspor. Terutama membuka jalur-jalur baru ke negara lain. Saat ini 80 negara udah kita ekspor. Kalau bisa bertambah negara lebih baik lagi. Targetnya berapa negara lagi tambahannya? Kita nggak menargetkan negaranya kemana. Karena sebetulnya yang lebih penting adalah merek dan modelnya yang harus lebih banyak lagi. Itu yang saya tanyakan, yang sudah berhasil nembus ke pasar mancanegara itu model dan merek apa saja? Ada 11 model, 11 merek baru saat ini. Jadi masih sedikit Pak Menteri di sini, baru 11 merek. Sedangkan modelnya ada sekitar 20 model. Jadi kalau kita bisa tembus lebih banyak model dan tembus lebih banyak lagi yang namanya merek dan lebih banyak negara akan lebih bagus. Ini tergantung dari siapa? Tergantung dari prinsipal juga. Karena prinsipal itu misalnya kayak satu brand. Kemudian yang namanya dari head office-nya bilang, oh kita punya pabrik di Indonesia tapi tidak usah ekspor untuk domestik saja. Ekspornya dari Thailand, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah ini kita butuh kalau misalnya bersama-sama dengan pemerintah, kalau Pak Menteri bertemu dengan BOD-nya perusahaan tersebut dari Jepang atau dari Korea terus bilang tolong diberikan ekspor lebih dari Indonesia, mungkin bisa membantu. Kira-kira ke sana. Bagaimana Pak Erlangga tanggapannya? Ya memang investasi ke depan salah satu persyaratannya adalah untuk mendorong ekspor. Karena pemerintah memberikan tax holiday. Tentu pemerintah memberikan tax holiday, harapannya produknya bukan hanya untuk dalam negeri tetapi untuk ekspor. Jadi ini menjadi bagian yang diberikan insentif oleh pemerintah. Ditambah lagi pemerintah juga mendorong bahwa ke depan itu semakin rendah emisi, maka PPNBM-nya, pajak untuk barang mewahnya itu atau sales tax-nya itu akan lebih rendah. Sehingga ini akan memacu industri ini akan industri otomotif yang ramah terhadap lingkungan. Nah ini kalau kita lihat di pameran ini kan beberapa sudah berbasis, ada yang berbasis elektrik, ada yang berbasis low cost emission. Jadi arah ke depan itu kendaraan akan didorong untuk emisi gas buangnya jauh lebih kecil dibandingkan mobil-mobil sebelumnya. Jadi mau tidak mau memang didorong untuk menyesuaikan dengan selera pasar begitu ya, selera pasar domestik yang mungkin saja tidak selalu sinkron dengan selera pasar global. 10-15 tahun ke depan akan seperti apa? Akan berbeda. Jadi dulu kita ekspor mungkin mobil manual, tapi sekarang kita ekspor adalah mobil otomatis.
sekarang kita masih mengekspor mobil yang berdasarkan combustion engine. Tapi kedepannya mungkin combustion engine sudah nggak akan diterima di masyarakat luas, akan lebih banyak ke arah yang namanya hybrid, plug-in hybrid. Nah ini teknologi ini mempengaruhi. Kalau Indonesia tidak siap, ya kita tidak akan bisa ekspor lagi karena nggak diterima lagi di sana. Nah, terus bagaimana mempersiapkan diri kita terhadap new teknologi yang akan datang? Tentunya harus bekerja sama antara pemain otomotif dan dukungan dari pemerintah. Kembali lagi ke soal bagaimana kita mencapai target 1 juta ekspor di tahun 2025. Sebenarnya untuk target pasarnya itu perluasannya akan kemana saja, Pak? Jadi kalau ASEAN udah pasti kita negara seperti Vietnam, kemudian Filipina, negara-negara di luar Indonesia dan Thailand itu menjadi target. Walaupun Thailand sendiri juga dengan Indonesia saling cross. Iya. Ada jadi ada Pak, otomotif dari Thailand masuk Indonesia yang selama ini sedan. Dan sekarang otomotif SUV dari Indonesia ke Thailand. Tetapi dengan kebijakan baru emisi, nanti juga sedan juga akan diproduksi di Indonesia. Dengan demikian kita akan semakin kompetitif dengan Thailand. Di luar pasar kita juga Asia, begitu ya, di luar pasar ASEAN, kita di Arab Saudi, di Timur Tengah juga kuat. Bahkan di Amerika Latin produk kita juga banyak. Oke, dan itu akan menghasilkan devisa berapa banyak, Pak? Dan itu kalau kita target 1 juta minimal 20 billion US kita bisa dapat. 20 billion US. Oke. Nah, kembali lagi ke pertanyaan dari atau permohonan dukungan begitu ya dari kalangan pengusaha yang mengatakan ini kan kadang-kadang tergantung prinsipal juga. Kita kemampuan sudah ada, kita bisa ekspor, bisa produksi sendiri. Nah, tapi kemudian kadang-kadang prinsipal ini tidak memberikan begitu. Nah, itu bagaimana Pak kira-kira? Jadi Indonesia itu menarik karena apa? Satu, industrinya sudah dalam. Kita bicara baja sudah bisa diproduksi di Indonesia. Ban, kita salah satu eksportir ban dunia dan kita punya baik itu karet alam maupun karet sintetis. Kemudian untuk bahan baku, mobil kan terdiri dari baja, kemudian kaca, karet, dan plastik. Nah semuanya ada. Jadi untuk kaca sudah diproduksi, karet sudah diproduksi, plastik juga kita melakukan ekspansi yang banyak. Jadi sekarang kita produksi 1 juta, nanti dengan adanya investasi baru dari Korea akan menambah 2 juta, plus sedang dibahas antara Pertamina dengan mitranya dari CPC, itu tambahan lagi additional 1 juta. Maka kita sudah komplit lah itu bahan baku untuk otomotif. Dan bahkan masing-masing pun sudah ekspor, ban kita sudah ekspor, kemudian kaca juga ekspor, baja juga sebagian ekspor, jadi plus aluminium di dalam. Nah aluminium sendiri kita juga akan meningkatkan hilirisasi dari aluminium, sehingga tidak hanya dalam bentuk ingot, tapi ke depan juga bisa untuk produk flat maupun produk panjang. Jadi prospeknya bagus begitu ke depan ya Pak Nangoy. Anda melihatnya apa lagi kemudian yang dibutuhkan untuk saat ini untuk meningkatkan kapasitas ekspor? Semuanya hampir telah di-cover semua oleh Pak Menteri. Kami hanya perlu bekerja keras. Jadi menyesuaikan dengan teknologi masa depan. Karena akan sangat cepat berubah. Tadi dijelaskan Tadi ada super deductible tax begitu yang sudah diberikan. Itu akan sangat membantu. Tapi juga kembali yang namanya karena kebanyakan merek di Indonesia ini adalah berkiblat dari luar negeri. Nah tentunya kalau kita bertemu dengan prinsipal, pemerintah akan punya say yang lebih kuat ke para prinsipal di luar negeri, bisa meminta portion yang lebih besar. Jadi lebih banyak model, lebih banyak merek, dan lebih banyak negara juga yang diekspor. Maka itu tentu akan Nah untuk kewajiban TKDN 90% tidak ada masalah ya Pak? Karena semuanya pun sudah ada di dalam negeri sebenarnya. Kan ya? Jadi itu sebetulnya. Jadi dan itu buat prinsipal nggak ada masalah. Selama yang penting quality kita bisa mencapai. Apakah itu bajanya dari Indonesia atau dari tempat lain, ataukah karetnya dari mana, nggak ada masalah. Nah kita akan mengusahakan bahwa dari Indonesia adalah karena quality sudah masuk, kita jalankan. Baik, kita akan bicara lebih lanjut mengenai mobil listrik. Sebenarnya tadi saya mau tanya-tanya, tapi saya mau tuntaskan dulu. Begitu tema untuk segmen kali ini adalah soal ekspor dan lain sebagainya. Nah, ke depan kita ingin bicara lebih dalam lagi soal mobil listrik, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, Pak Menteri dan juga Pak Nangoy. Dan perbincangan ini akan kami lanjutkan sesaat lagi, masih dari Arena Pameran Gias 2019. Tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih bersama kami di Economic Challenges dari Arena Pameran Gias 2019 di ICE BSD. Masih bersama dengan Pak Erlangga. Pak Erlangga, tadi Bapak sempat menyebut soal mobil listrik ya Pak ya. Ini kan sebenarnya direncanakan untuk dikembangkan di Indonesia. Itu peta jalannya seperti apa Pak?
Jadi pertama kita memberikan insentif untuk investasi kendaraan berbasis elektrik. Oke. Nah, itu termasuk tax holiday yang 100%. Iya. Nah, terus kedua kita berikan juga kepada sektor pendukungnya, komponen. Baik itu powertrain maupun baterainya. Dan dalam roadmap itu kita juga sedang mempersiapkan perpres mobil listrik. Oke. Kemudian kita siapkan juga untuk penurunan PPNBM. Jadi untuk mobil listrik karena emisinya 0, dia PPNBM-nya 0%. Karena ini diperlukan karena mobil listrik lebih mahal dari mobil yang gas biasa, bensin biasa itu sampai 50% lebih mahal. Sehingga kalau dia diberikan 0 tentu harga agak berbeda sedikit. Agak bersaing. Agak bersaing karena di masyarakat Indonesia kan tidak terlalu memikirkan operating cost, tapi yang penting pada saat initial cost-nya. Iya. Nah, ini yang kita coba tangani karena namanya kendaraan kan tergantung pasar. Yeah. Pemerintah tidak bisa paksa. Yeah. Dan tidak seperti negara lain yang memberikan subsidi. Yeah. Cina memberikan subsidi 100 juta per kendaraan. Negara lain memberikan 50 juta per kendaraan. Nah, kita kan tidak mau pindah dari subsidi BBM menjadi subsidi kendaraan. Yeah. Itu tidak menyelesaikan persoalan. Betul. Oleh karena itu kita pakai fiskal. Yeah. Nah, tentu dengan roadmap ini juga pendalaman struktur industrinya. Kita tahu bahwa second generasi dari baterai lithium adalah nikel, kobalt, mangan. Okay. Nah, nikel, kobalt, mangan atau aluminium itu Indonesia punya sebagai bahan baku. Nah, kita sedang kembangkan di Morowali, sehingga tentunya bagi industri sel baterai ke depan ini menarik. Okay. Jadi itu yang dilakukan pemerintah, dan pemerintah menargetkan di tahun 2025, 20% dari kendaraan, atau diperkirakan pada tahun 2025 ada 2 juta pasar mobil dalam negeri, 20%-nya itu berbasis elektrik. Berbasis elektrik ya. Nah, kalau kita bicara elektrik itu kan ada kombinasi, ada macam-macam gitu ya. Ada macam-macam teknologi. Ada yang memang pure apa namanya EV gitu, electric vehicle, tapi ada juga yang hybrid begitu ya. Kok yang seperti apa Pak yang kita sebut berbasis baterai. Okay. Jadi basis baterai itu semuanya silakan. Yang siap dengan hybrid, bahkan di Eropa sudah dikenalkan yang namanya mild hybrid, jadi lebih ringan lagi dari itu. Kemudian di sini ada yang kombinasi antara sering disebut plug-in hybrid. Kemudian kalau industri yang untuk truck, bus dan yang lain sebetulnya fuel cell lebih cocok. Ini sesuatu yang didukung oleh Gaikindo, pengembangan mobil listrik ini? Tadi diarahkan oleh Pak Menteri sudah jelas sekali. Jadi kalau dibantu dengan yang tadi yang dikatakan yang namanya PPNBM-nya bisa zero, membuat produk ini menjadi kompetitif. Yeah. Dengan produk ini menjadi kompetitif, market Indonesia akan mulai berkembang. Karena kita melihat bahwa kedepannya bahan bakar fuel tuh fosil akan makin langka dan makin naik dan makin dijauhin orang lah. Nah, ini kalau market ini berkembang, otomatis yang namanya para produsen akan mulai membuat pabriknya di Indonesia. Itu yang paling diinginkan. Dengan pabrikan ada di Indonesia, maka kita siap untuk ekspor. Jadi nggak bisa sekaligus langsung, tapi harus secara bertahap begini. Nah, kita melihat, kita harus bersiap-siap dari sekarang ini. Karena kalau tidak, tertinggal. Kami paling khawatir jangan sampai yang namanya Thailand mulai dulu, Vietnam mulai dulu. Nanti begitu 10 tahun lagi dibuka, Indonesia tertinggal, masuknya mobil dari Thailand. Jadi harus dimulai dulu begitu ya? Harus mulai dari sekarang. Jadi kita harus biasakan orang Indonesia untuk yang tadi dikatakan Pak Menteri, berpikir bahwa kita tuh mesti memikirkan bahwa kendaraan yang lebih bersih lingkungan. Karena tadi kan Pak dikatakan, ongkos untuk kesehatan kan mahal sekali karena yang namanya emisi gas buang itu. Iya, tapi untuk aturan TKDN-nya seperti apa Pak untuk kendaraan listrik ini? Jadi kalau kendaraan listrik itu kita untuk ekspor ke Australia misalnya, kita sudah tanda tangan SEPA dengan basisnya 40%. Jadi ini low hanging fruit. Jadi dengan kondisi sekarang, mobil kita sudah bisa full manufacture 90%. Kalau combustion engine-nya diganti elektrik, sudah memenuhi syarat untuk bisa ekspor ke Australia. Nah, kita bicara mengenai persaingan, tadi sempat disebut-sebut Thailand, jangan sampai negara-negara lain sudah mulai duluan, kita ketinggalan begitu. Nah, daya saing kita itu seperti apa dibandingkan dengan negara-negara tersebut? Jadi dengan kita ekspor ke 80 negara, kita sangat bersaing. Jadi dibuktikan kan salah satu merek melakukan investasi dan ekspor ke Vietnam maupun Thailand kuat, karena kita menjadi basis
kebanyakan untuk SUV dan low cost emission vehicle. Itu yang menjadi itu dua volume kekuatan terbesar. kita. Ya. Oke. Tapi ke depan akan ada Ke perubahan depan strategi? tentu akan lebih besar lagi. Lebih banyak Baik, lagi. ini sebagai closing statement dari Pak Erlangga maupun Pak Nangoy, saya ingin menanyakan apa kurang lebih langkah konkretnya ya, ke depan strategi seperti apa untuk kemudian industri otomotif ini berkembang menjadi kekuatan ekspor gitu ya, kekuatan ekspor nasional yang bisa diandalkan untuk ya akhir-akhir ini kan yang banyak disebut-sebut adalah soal defisit dagang begitu kan Pak. Ya. Itu bagaimana? Itu kan menjadi momok saat ini. Jadi apa kalau strateginya, industri Pak? otomotif itu sekarang kita selain swasembada bisa memenuhi kebutuhan sendiri, juga balansnya positif antara ekspor dan impor. Ya. Kita punya komponen mobil utuh dibandingkan mobil import, punya CKD dibandingkan CKD import, komponen kendaraan dibandingkan komponen import, seluruhnya kita positif. Nah kalau ditambah lagi motorcycle, tambah positif lagi. Jadi industri ini sudah sangat baik untuk menghasilkan devisa, plus menghemat devisa dan mempekerjakan tenaga kerja. Jadi 1,5 juta orang sekarang sudah menggantungkan di sektor otomotif dan ini upah sektornya tertinggi dibandingkan sektor yang lain. Jadi kalau kita lihat di kawasan Bekasi, Kerawang, Purwakarta itu adalah kawasan Detroitnya Indonesia. Dan pemerintah akan invest, jadi pemerintah yang invest bukan industri otomotif, untuk car export terminal di Patimban. Tahun 2022. Nah ini adalah infrastruktur untuk menunjang ekspor. Sehingga industri yang di sekitar sana itu akan lebih murah lagi secara logistik untuk ekspor melalui Patimban. Nah itu disiapkan nanti 2022-2023. Jadi ini sejalan dengan program pemerintah untuk 1 juta ekspor. Jadi Pak Nangoy sebagai closing statementnya apa kira-kira yang bisa ditambahkan lagi Pak? Saya ingin menambahkan bahwa industri otomotif harus bersiap menghadapi perubahan teknologi yang begitu cepat ke depan. Jadi kalau selama ini industri otomotif itu terjadi perubahan, tapi masih lambat. Jadi kalau kita bicara 100 tahun penemuan mobil, sampai dengan sekarang itu perbedaannya tidak terlalu besar. Tapi mungkin dari sekarang ke 10 tahun ke depan itu akan sangat berbeda. Mungkin Anda pernah dengar yang namanya mobil tanpa pengemudi dan segala macam. Dan itu akan bisa terrealisir lebih cepat kelihatannya. Nah, ini saya belum kebayang sih kalau di Indonesia ya Pak ya. Kalau kita tidak siap, kita akan tertinggal. Di dalam pameran ini ada satu jenis mobil yang sudah mulai memamerkan bahwa dia bisa dengan voice command misalnya, bahwa tolong buka apa semua cuma dengan buka jendela dia buka segala macam. Ini sudah mulai ke arah sana. Jadi industri otomotif Indonesia juga harus bisa segera menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi ini. Karena kalau tidak kita akan stuck di sini. Dan kita punya kemampuan untuk itu kan Pak? Kita punya kemampuan untuk ke arah sana. Nah tentunya juga yang kami mohon dari pemerintah, pergerakan perubahan peraturan juga harus mengikuti perkembangan zaman. Karena merubah peraturan juga kadang-kadang perlu waktu yang cukup lama. Nah ini kita harus berseiring sejalan supaya kemampuan kita untuk melakukan ekspor tetap bisa kita jaga. Dan harapan kami bahwa industri otomotif Indonesia bisa menjaga surplus dagang kita selama ini. Baik. Terima kasih Pak Erlangga dan juga Pak Nangoy telah bergabung bersama kami di Economic Challenges langsung dari pameran Gias 2019 di ISBSD. Pemirsa, industri otomotif memiliki potensi besar untuk ekonomi negeri. Di tengah himpitan defisit, Indonesia terus berupaya mandiri melalui sektor otomotif. Dan dengan potensi besar yang dimiliki tentunya tidaklah terlalu sulit bagi Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara lain. Tapi kita lihat saja bagaimana janji pemerintah untuk membenahi industri otomotif negeri. Demikianlah Economic Challenges on Location. Saya Kania Sutisnawinata. Sampai jumpa.